Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa genetika di bidang peternakan. Di sini ada beberapa pertanyaan terkait rekayasa genetika di bidang peternakan, yaitu ada manfaat yang bagaimanakah yang didapatkan dari teknik rekayasa genetika pada bidang peternakan. Lalu ada metode apa sajakah yang sering digunakan dalam teknik rekayasa genetika pada bidang peternakan. Lalu ada unsur-unsur atau komponen yang esensial apa sajakah yang diperlukan dalam teknik rekayasa genetika. Dan terakhir, bagaimana proses-proses dasar dalam teknik rekayasa genetika pada bidang peternakan. Selanjutnya ada topik-topiknya, ini ada manfaat, ada metode, ada komponen penting, dan proses dasar. Selanjutnya ada manfaat. Manfaatnya yaitu pertama, dari modifikasi hasil reproduksi hewan, beberapa negara melakukan rekayasa genetik pada hewan ternak yang akan menghasilkan hewan ternak yang cepat pertumbuhannya. Di sini artinya pertumbuhannya lebih cepat dari hewan-hewan normal yang belum diubah genetikanya. Lalu ada tahan terhadap penyakit, dan ini juga merupakan salah satu kelebihan karena pengubahan struktur genetik yang bertujuan sesuai dengan kebutuhan manusia, salah satunya tahan terhadap penyakit. Yang ketiga, menghasilkan protein atau susu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Dari ketiga hal ini masih ada lagi terkait manfaat-manfaat dari rekayasa genetik ini. Selanjutnya ada pengembangan hewan ternak dengan sifat unggul. Lalu ada memungkinkan dibentuknya hewan transgenik atau hewan yang telah direkayasa genetiknya. Adalah hewan yang telah mengalami rekayasa susunan materi genetiknya sehingga dihasilkan hewan atau tumbuhan yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan manusia. Lalu ada melestarikan spesies langka sebagai contoh. Tadi ya bisa dibaca. Lanjutnya ada pemanfaatan hormon BST atau hormon pertumbuhan hewan. Hormon ini dapat memicu pertumbuhan dan meningkatkan produksi susu BST, mengontrol laktasi pada sapi dengan meningkatkan jumlah sel telur kelenjar susu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui manfaat, kita akan membahas tentang metode. Di sini metodenya itu ada penggunaan vektor, cloning, PCR, seleksi, screening, dan analisis rekombinan. Selanjutnya ada metode. Vektor merupakan molekul DNA yang dapat ditempatkan dalam suatu sel dan digunakan sebagai pembawa atau carrier DNA asing pada sel tersebut. Selanjutnya ada cloning gen, merupakan proses yang digunakan untuk memanipulasi DNA. Kemudian ada polymerase chain reaction, merupakan alat yang berfungsi untuk mengetahui genetika gen, kelainan metabolik, penyakit bawaan langka, deteksi penyebaran virus, dan lain-lain. Selanjutnya ada komponen penting pada rekayasa genetik. Di situ ada DNA donor, enzim retriksi, vektor, enzim ligase, dan sel inang. Di sini ada penjelasannya. DNA donor merupakan sumber dari DNA yang akan digunakan.
Lalu ada enzim retriksi. Enzim retriksi digunakan untuk menolong DNA donor, memotong DNA donor dan vektor pada lokasi spesifik. Lalu ada vektor plasmid atau bacteriophage yang digunakan untuk mengintroduksi gen untuk dikirimkan dalam suatu sel inang yang cocok. Keempat ada enzim ligase. Enzim ligase digunakan untuk menggabungkan ujung sambungan splice dari vektor dan DNA donor. Yang terakhir ada sel inang, biasanya suatu bakteri atau yeast. Tempat diintroduksikan vektor rekombinan ke dalam sel inang. Lalu ada proses dasar pada rekayasa genetik. Langkah-langkah rekombinasi genetik. Yang pertama itu ada pemotongan DNA organisme yang diteliti dan DNA donor. Kedua ada penyambungan potongan segmen DNA organisme, bukan segmen, fragmen DNA organisme dengan vektor menggunakan enzim ligase. Yang ketiga ada transformasi rekombinan DNA vektor ditambah DNA sisipan ke dalam sel bakteri Escherichia coli. Yang terakhir ada seleksi screening untuk mendapatkan kion DNA. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.